Oke, selamat malam Gambar. Apa kabar? Sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, kita akan mulai untuk ibadah kita di saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama untuk menerima pesan dari Tuhan. Dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman atau mungkin ada sanggahan, tanggapan, nanti teman boleh langsung aktifkan mikrofonnya, dan bisa juga teman-teman bisa chat di room chat pada malam hari ini. Dan kita akan mulai untuk ibadah kita saat malam hari ini. Saya mohon dengan hormat nanti salah satu dari pengurus Peacemaker, Deka Krisnawan, akan berdoa untuk mengawali ibadah kita saat malam hari ini. Silakan Mas Krisnawan. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Suaranya jelas, Kak? Ya, jelas, Kak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di saat malam hari ini, Bapak. Kami bisa berkumpul Tuhan lewat Zoom Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami perbincangkan, apa yang kami bahas Tuhan di saat malam hari ini, Bapak, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anak muda Tuhan Yesus, untuk kami bisa lebih lagi mengerti apa yang menjadi masuk Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan bagi pembicara yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus adalah berasal dari Engkau Tuhan, sehingga kami Bapak bisa lebih lagi paham Tuhan apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Berilah pemahaman yang baru Tuhan Yesus, daya tangkap yang lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai Tuhan acara kami dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Kak Yeremias. Oke, terima kasih Mas Kris. Tentu saya akan memperkenalkan pembicara kita di saat malam hari ini, yaitu Kak Ambarwati. Dia asalnya dari Klaten dan sekarang juga sedang pelayan di Klaten. Beliau alumni dari STT Berea Salatiga, dan kami satu kampus dan sangat mengenali pelayanan beliau sangat luar biasa. Dan bersama Ibu Sarah Antoni, kalau saudara-saudara ini kenal Ibu Sarah Antoni, pasti itu rekan kerjanya seperti itu ya, mereka selalu berdampingan dalam melayani Tuhan seperti itu. Nah, di malam hari ini kita akan tidak berlama-lama, kita langsung serahkan kepada Kak Ambar. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan Mbak Ambar. Sebelum aktif mikrofonnya, Kak. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pengurus dari Peacemaker yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kepengurusan dari Peacemaker ini agar semakin dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang siapa takut, gitu kan ya. Jadi saya beri tema kepada Bang Yeremias kemarin tuh, dia tanya kepada saya, temanya apa ya Kak? Itu kan saya kasih tema siapa takut. Ya, kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, kita melihat keadaan dunia yang terjadi pada hari-hari ini secara manusia membuat kita takut. Ya, Sedikit ya, mungkin masalah koneksi jaringan, mungkin suaranya hilang.
Shalom. Ya, salam. Kita tunggu ya, dia lagi masuk lagi. Ada masalah jaringan tadi ya. Masalah jaringan dari beliau terpental tadi. Kita tunggu dia masuk. Lagi berjuang untuk masuk lagi. Kita tunggu ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, lagi usaha untuk koneksi. Oke. Tunggu sedikit ya teman-teman. Ya. Oke, akhirnya udah bisa bergabung. Oke, silakan Kambar. Ya, ya. Mohon maaf ya, karena jaringan. Ya, saya akan mulai lagi. Saya akan mengawali dari renungan pada malam hari ini dengan sebuah cerita bahwa ini yang saya alami beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 minggu. Jadi ketika saya akan mengadakan perjalanan ke Boyolali untuk menjemput orang tua saya, yang mana orang tua saya bekerja dan saya harus menjemput di daerah Boyolali, saya akan memilih jalan alternatif yang dari Klaten, Jatinom, dan sampai ke Tulung. Dalam perjalanan dari Klaten menuju Boyolali, pada waktu itu cuaca menurut saya kurang baik, jadi cuaca agak buruk dan hujan deras, sementara juga petir menyambar-nyambar, dan saya memutuskan untuk saya berhenti di pinggir jalan, karena pada waktu itu saya merasa sangat takut. Kemudian saya menunggu beberapa saat dan kemudian ketika saya merasa cukup aman, walaupun masih hujan deras, saya tetap melanjutkan perjalanan dan ketika saya sampai di daerah dari Jatinom mau masuk ke Tulung itu, karena posisi perjalanan itu, jalan itu naik, jadi otomatis karena hujan deras itu air banjir. Jadi saya menaikin sebuah motor yang kecil dan ketika saya menuju arus yang seharusnya saya ikut turun, tetapi karena saya harus naik, saya membalikkan arus perjalanan saya itu. Kemudian banyak air yang tergenang di pinggir jalan. Secara manusia saya merasa takut
Karena saya takut nanti mungkin saya jatuh atau mungkin kepleset dan saya tidak sampai ke tempat tujuan. Tetapi saya ingat satu ayat di mana yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Saya berdoa di sepanjang jalan dan puji Tuhan, saya sampai ke tempat tujuan itu dalam keadaan selamat walaupun saya masih dalam keadaan yang basah kuyup. Jadi artinya bahwa secara manusia kita ini masih memiliki rasa takut. Ya mungkin saudara-saudara tidak mengalami apa yang saya alami. Jadi rasa takut yang teman-teman alami mungkin bukan karena hujan yang deras atau petir, tetapi hari-hari ini ketika saya melihat banyak sekali ketakutan yang dialami oleh sebagian orang. Takut yang dialami oleh manusia kira-kira seperti takut gagal, takut menghadapi sesuatu, dan juga kemungkinan juga takut dalam menjalankan usaha atau mungkin sebuah hubungan. Jadi ketakutan yang dialami manusia itu menurut saya juga hal yang wajar. Tetapi jangan sampai ketika kita mengalami takut itu menguasai kita, tetapi mari kita mengizinkan Tuhan saja yang berdaulat atas hidup kita sehingga kita bisa melewati segala sesuatunya. Ya, pada malam hari ini saya akan mengambil dari satu ayat saja dari kitab Mazmur. Saya akan mencoba untuk men-sharekan screen saya sebentar. Sebentar ya. Oh. Bisa sudah masuk ya Bang Yeremia ya? Ya, sudah? Sudah bisa kelihatan masuk ya Bang Yeremia ya? Seharusnya dibuka dulu Kak ini PowerPoint-nya baru langsung nanti baru diaktifkan screen-nya. Dibuka dulu baru di close dulu screen-nya baru dibuka dulu baru apa nanti. Ya. Ya sebentar ya. Ya. Oke. Sudah bisa? Ya, sekarang udah bisa, Kak. Oke, puji Tuhan. Jadi ayat yang saya mau bahas pada malam hari ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Ya, teman-teman bisa kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekali lagi saya baca. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Tadi saya mengawali dengan sebuah cerita yang saya alami, dan ketika
saya mengalami rasa takut, saya mencoba untuk mengingat ayat ini dan saya mengklaim bahwa Tuhan itu mengutus para malaikatnya untuk melindungi setiap orang-orang yang takut. Oke, suaranya terputus lagi, Kak. Bisa dinonaktifkan aja dulu kameranya, Kak. Oke, silakan Kak Ambar. Kameranya dinonaktifkan aja sambil share screen nanti bisa, Kak, biar jaringannya tidak terlalu apa. Iya. Iya. Halo Kak Ambar. Ya. Uh, Ini saya, ya mohon maaf. Saya pakai HP saja soalnya nggak tahu jaringannya di sini. Saya pakai WiFi tapi jaringannya nggak bagus, jadi saya pakai HP dan kemungkinan share screen, tapi coba nanti baru dibenerin teman saya. Kalau nanti bisa, saya akan ulang. Oke, Kak, siap, Kak. Silakan. Ya. Saya lanjut ya. Jadi Mazmur 34 ayat yang ke-8 mungkin ayat yang sering kita baca atau mungkin kita sudah menghafalkannya. Beberapa kali juga ketika saya melayani, ketika ada kesulitan, ketika ada yang saya merasa takut, saya biasanya akan mengucapkan ayat ini. Jadi kita akan belajar sebenarnya apa arti kata takut. Yang pertama, arti kata takut itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut itu yang berarti itu adalah takwa. Jadi kata takwa di sini adalah menghindari dosa, melakukan perintah Tuhan. Kemudian selain takwa berarti juga segan. Segan itu kalau kita bilang itu merasa malu. Atau mungkin Bang Iremia tahu kalau orang Jawa bilang itu pakai gitu ya. Ya, tahu enggak tahu ya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian arti takut juga bisa diartikan itu hormat atau kata di sini hormat itu berarti menghargai Tuhan. Kemudian kata takut juga berarti merasa gentar atau tidak berani menghadapi sesuatu. Puji Tuhan ya. Ya. Merasa gentar, tidak berani
tidak berani menghadapi segala sesuatu. Kemudian menurut Alkitab, takut itu dari kata dia yang berarti kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan. Saya coba juga mencari dari Mazmur 34 ayat 8 ini, dari terjemahan yang lain mengatakan seperti ini. Malaikat Tuhan menjagai orang yang takwa dan membebaskan mereka dari bahaya. Jadi artinya bahwa Tuhan itu akan mengirimkan malaikatnya menjagai orang-orang yang tadi dikatakan di situ orang yang takwa. Orang yang takwa tadi apa? Orang-orang yang menghindari dosa. Orang-orang yang melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Itu takwa ya. Kemudian kita masuk lagi di kata makna kata takut akan Tuhan. Makna kata takut akan Tuhan. Yang pertama di situ saya menulisnya adalah suatu kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan yang membangun iman. Jadi sebenarnya ketika kita takut kepada Tuhan, secara tidak langsung kita ini sedang membangun iman kita. Jadi setiap pengalaman-pengalaman, setiap sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu menolong kita untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Contohnya apa? Tuhan mengizinkan kita sakit supaya kita belajar sesuatu, bagaimana Tuhan itu menjadi penyembuh bagi kita. Kemudian Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, mengalami masalah. Ya, lewat masalah itu kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi di mana Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong kita atau membuka jalan di saat tidak ada jalan. Atau juga mungkin ketika kita mengalami kesulitan finansial contohnya. Jadi kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi di mana Tuhan itu sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan atau kita butuhkan. Kemudian makna kata takut yang kedua itu adalah rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi artinya bahwa ketika kita takut akan Tuhan, berarti juga kita memiliki rasa kagum dan hormat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dalam dunia ini sering kagum kepada tokoh-tokoh di dunia ini. Mungkin kita kagum dengan artis-artis Korea yang baru tren pada hari-hari ini. Jadi kita sering berjam-jam untuk melihat film yang dunia seperti itu, tetapi kita kadang-kadang tidak ada waktu untuk kita berdoa, tidak ada waktu untuk kita mencari Tuhan, dan juga tidak ada waktu untuk kita itu baca Alkitab, misalkan seperti itu. Kemudian kita mungkin kagum kepada artis-artis yang ada di Indonesia, yang mungkin pada hari-hari ini yang cukup viral, yaitu misalkan sinetron Ikatan Cinta misalkan. Sampai banyak orang yang kagum sama tokoh dari misalkan Amanda Manopo ataupun mungkin juga Arya Saloka, misalkan seperti itu. Yang kagum sama mereka bukan hanya ibu-ibu, bahkan juga bapak-bapak pun juga kagum sama mereka. Sampai saking kagumnya, bapak-bapak itu mereka menulis status di WA mereka, foto atau video Amanda Manopo dan sebelahnya tuh fotonya bapak itu. Jadi saya berpikir maksudnya apa gitu kan ya. Jadi rasa kagum mereka ungkapkan seperti itu, tapi mereka tidak menyatakan rasa kagum mereka itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pada malam hari ini saya mencoba untuk mengingatkan untuk kita semua bagaimana kita seharusnya memiliki rasa kagum dan hormat kepada Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan kita ini sangat keren sekali. Tuhan kita ini luar biasa. Tidak ada yang melebihi seperti Dia. Kemudian kita akan masuk di bagian selanjutnya, yaitu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan.
Yang pertama, saya tulis di situ adalah ciri yang pertama itu adalah beriman kepada Tuhan. Jadi kata beriman kepada Tuhan artinya bahwa kita memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun kita bertahun-tahun mengikuti Tuhan misalkan, atau mungkin kita sudah lama di dalam ladang pelayanan, tetapi terkadang ketika kita ada kesulitan, kita ada persoalan, kita tidak yakin atau percaya kepada Tuhan. Saya pernah menyampaikan di firman ini di ibadah minggu, dan saya mengatakan seperti ini kepada sidang jemaat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya Tuhan menciptakan alam semesta. Tetapi ketika engkau sakit, apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan engkau? Engkau percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika engkau dalam kesulitan finansial, apakah engkau percaya Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang engkau butuhkan? Ketika kita ada masalah, apakah kita percaya bahwa Dia Allah El Shaddai yang sanggup untuk menolong kita karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa? Saya pernah ada satu pelayanan di daerah Prambanan. Keponakan dari ibu ini adalah teman saya, dan ibu ini sakit. Jadi teman saya ini telepon saya, minta didoakan, dan saya ke Prambanan pada waktu itu. Ketika saya sampai di Prambanan, kemudian saya ngobrol dengan ibu, saya membacakan sebuah ayat Alkitab, kemudian saya berdoa dengan ibu itu. Kami berdoa, ibu ini sudah beberapa waktu lama sakitnya. Jadi ketika beliau sakit, dia sudah berobat ke dokter dan dia ditopang dengan obat untuk mengurangi rasa sakit. Saya lupa sakit apa pada waktu itu. Kemudian kami berdoa. Sebelum berdoa saya cerita tentang Tuhan Yesus. Kemudian kami berdoa, setelah kami berdoa, dan puji Tuhan saya tanya kepada ibu itu, saya tanya kepada beliau, bagaimana perasaannya setelah berdoa, dan ibu itu menjawab bahwa dia merasa lebih baik. Terus saya bilang sama ibu itu, kalau Tuhan menyembuhkan ibu, tidak pernah 50%, Bu. Tetapi 100%. Tidak juga 70%, tapi 100%. Tetapi itu terjadi kalau ibu percaya kepada Tuhan. Kemudian ibu itu mengatakan, iya saya percaya. Oke, kalau ibu percaya kita akan berdoa lagi. Kami berdoa beberapa kali. Sampai akhirnya ibu itu mengalami sembuh dan dia merasa badannya lebih baik. Dan dia mencoba, siang itu dia tidak minum obat dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Ketika selesai berdoa dan kami mau pulang, ibu itu bilang sama saya seperti ini. Pada waktu itu ibu itu memberikan saya sebuah amplop. Cukup tebal, tetapi saya bilang sama ibu ini, Ibu, saya tidak mau terima. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan kesembuhan itu dari Tuhan, bukan dari saya. Saya bukan dukun yang dipanggil terus dapat bayaran. Saya bilang seperti itu pada waktu itu. Kemudian, saya kembalikan uang itu, amplop itu, dan kemudian saya bilang, nanti kapan waktu saya balik sini, saya dolan, kita berdoa lagi. Saya bilang seperti itu. Akhirnya saya pulang. Beberapa waktu saya telepon beliau, ibu itu menjawab bahwa dia sekarang sudah sembuh dan sampai hari ini beliau sehat. Jadi artinya bahwa ketika kita memiliki keyakinan yang penuh dan percaya kepada Tuhan, tidak sulit kita mengalami kesembuhan, misalkan kita mengalami sakit. Jadi milikilah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Dia bukan kita kenal hanya sebagai simbol saja, tetapi Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hidup. Jadi alamilah Tuhan secara pribadi. Yang kedua,
bersekutu dengan Tuhan. Jadi ciri orang yang takut Tuhan yang kedua itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Artinya kita menyediakan waktu atau memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Jadi setiap hari kita harus ada waktu berdoa. Jangan sampai kita tidak ada waktu untuk berdoa. Jangan sampai HP, kesibukan, hobi, atau hal yang lainnya itu membuat kita tidak bisa berdoa. Kalau segala sesuatu itu membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, artinya itu akan menjadi berhala bagi kita, termasuk pelayanan atau kegiatan atau aktivitas. Jadi artinya bahwa sediakanlah waktu untuk kita mencari Tuhan. Jangan kita mungkin setelah beraktivitas harian, kemudian kita masih ada waktu sedikit baru kita berdoa, kemudian kita tutup mata dan akhirnya aminnya pagi. Artinya kita hanya memberikan sisa-sisa aja kepada Tuhan. Tetapi berikanlah waktumu untuk Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu ciri orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua itu adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya di situ saya menulis taat. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Banyak godaan yang diperhadapkan kepada kita, tetapi kita harus memilih untuk taat. Banyak yang dunia tawarkan kepada kita. Misalkan kalau kita berdagang misalkan. Jangan katakan itu kualitas nomor 1 kalau memang barang itu kualitas nomor 2. Jadi kita harus dengan jujur mengatakan kualitas dari barang yang kita jual. Atau juga kita mungkin pelayanan. Di depan orang kita sepertinya memiliki integritas, tapi di belakang kita mungkin melakukan dosa. Jadi artinya bahwa di depan ataupun di belakang kita harus memiliki integritas. Kita harus taat kepada Tuhan. Di situ saya mengatakan bahwa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi jangan dibalik ya saudara-saudara ya. Jangan dibalik menjauhi perintahnya dan melakukan larangannya. Jadi jangan dibalik. Mungkin ada ciri-ciri yang lain yang saudara-saudara miliki, tetapi saya hanya mencatat 3 hal saja di sini. Yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang takut Tuhan. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan, yang kedua bersekutu dengan Tuhan, dan yang ketiga itu adalah kita taat, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, saya akan cerita terlebih dahulu, saya berhenti sebentar di situ. Saya lahir dari keluarga yang pada waktu itu non-Kristen atau tidak takut Tuhan. Jadi bukan Kristen gitu kan ya. Orang tua saya dari latar belakang non-Kristen. Tetapi anehnya bahwa orang tua saya itu menyekolahkan saya itu di sekolah Katolik pada waktu itu. Ketika saya bersekolah di SD Katolik pada waktu itu, saya sering mengikuti misa-misa orang Katolik karena tuntutan dari sekolah pada waktu itu. Jadi ketika saya mengikuti misa itu, saya mengikuti dengan kusyuk ya. Jadi berbeda dengan kepercayaan saya yang sebelumnya, yang hanya seperti rutinitas. Tetapi ketika saya mengikuti misa itu saya merasa damai sejahtera. Tetapi saya belum masih mencari Tuhan yang benar. Dan saya diuntungkan di dekat kampung saya ada sekolah minggu pada waktu itu. Jadi ada tetangga yang mengajak saya untuk mengikuti sekolah minggu. Jadi ketika saya mengikuti ibadah sekolah minggu yang pada waktu itu saya ikut-ikutan, saya jadi tertarik dan saya merasa damai sejahtera. Jadi setiap minggunya teman saya akan menjemput saya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan di kampung saya. Jadi di kampung ada beberapa orang yang beragama Kristen dan kebanyakan memang non-Kristen, tetapi mereka mengadakan sekolah minggu di rumahnya. Kemudian
beberapa waktu saya mengikuti sekolah minggu dan saya merasa saya menemukan apa yang saya cari. Dan pada waktu itu ketika saya mengikuti sekolah minggu, saya bahagia sekali karena saya diajar untuk hidup takut kepada Tuhan. Salah satu alasan kenapa sampai hari ini saya juga berkecimpung di dunia pelayanan anak karena saya dimenangkan dari pelayanan ibadah sekolah minggu. Dan jikalau pada malam hari ini saya bisa menyampaikan materi ini dan diberi kepercayaan untuk share firman Tuhan pada malam hari ini, itu karena Tuhan menuntun saya untuk mengenal Dia secara pribadi. Jadi sekolah minggu mengajarkan saya untuk hidup takut kepada Tuhan yang saya tidak dapatkan dari keluarga. Ya, kembali di sini bahwa saya menghimbau kepada teman-teman, jikalau punya saudara atau mungkin adik-adik, bawalah setiap adik-adik kita itu datang kepada Tuhan dan didiklah mereka kepada Tuhan sejak dari kecil. Jangan sampai terlambat ya. Jadi sejak kecil tuntunlah mereka untuk hidup takut kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk di slide selanjutnya. Keuntungan dari takut akan Tuhan. Yang pertama adalah mendapatkan grace atau kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama, keuntungan dari takut akan Tuhan itu kita mendapatkan salah satu arti dari grace itu bisa diartikan kebaikan Tuhan. Jadi artinya bahwa kita dapat merasakan atau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan belum semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita membaca di Mazmur 31 ayat 20 dikatakan bahwa alangkah limpahnya kebaikan yang telah engkau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi artinya bahwa kalau ayat itu ditulis, banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang belum dinyatakan kepada kita. Dan kita harus mencari Tuhan supaya Tuhan melimpahkan kebaikannya kepada kita. Tentu saja kita pasti rindu untuk mendapatkan setiap kebaikan Tuhan. Mungkin keberhasilan dalam pekerjaan, mungkin keberhasilan dalam pelayanan, atau mungkin keberhasilan di dalam sebuah hubungan. Jadi kita membutuhkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau juga mungkin kebaikan Tuhan yang lain. Mungkin jalan keluar atas setiap persoalan kita. Jadi carilah Tuhan supaya kita mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Yang kedua, keuntungan dari takut akan Tuhan itu adalah kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi setiap hari kalau kita boleh jujur, bahaya itu mengintai kita. Bahkan mungkin kita pernah sampai di satu titik di mana rasanya kita kayak rasanya mau mati saja ketika ada bahaya. Tetapi, jikalau kita masih hidup sampai sekarang, saya mau mengatakan bahwa itu semua karena perlindungan Tuhan. Kita dilindungi dari bahaya. Kalau saya boleh cerita, saya seringkali ketika saya berangkat pelayanan atau pulang pelayanan itu, di jalan itu kadang-kadang ada orang naik motor yang tidak tahu aturan, sudah tidak pakai helm, kadang-kadang tidak pakai tanda, menyeberang, seringkali hampir menabrak saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan jikalau pada malam hari ini masih bisa di sini, itu semua karena perlindungan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu melindungi kita itu secara luar biasa. Tidak asal-asalan. Kalau kita misalkan dilindungi polisi saja, kita merasa senang. Apalagi kita dilindungi raja di atas segala raja. Yang ketiga, keuntungan dari takut akan Tuhan itu adalah kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi, walaupun keadaan dunia mengerikan hari-hari ini, tetapi Tuhan mencukupkan kita di dalam segala hal.
Jangan kita merasa kurang terus, tetapi mari kita kalahkan rasa kurang itu dengan rasa cukup. Papan, pangan, sandang itu adalah prioritas dari orang yang hidup. Jikalau sampai hari ini kita masih bisa makan 3 kali sehari, kita masih punya baju yang bisa berganti-ganti, kita masih bisa sehat sampai hari ini, kita punya rumah, itu artinya bahwa kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, apa yang kita perlukan butuhkan sekarang? Percayalah kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Hidup takut Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Selanjutnya, keuntungan dari takut akan Tuhan itu adalah hidup kita dipimpin Roh Kudus, ya, bukan dipimpin Roh Kudus. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, kerjakan, dan ketika kita beraktivitas atau menjalani kehidupan kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya mau mengatakan buat kita semua, tanpa Roh Kudus, kita ini tidak berguna. Karena apa yang kita lakukan, kita kerjakan ini karena Roh Kudus yang pimpin kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita dan kita ada kekuatan, ada power untuk kita melakukan segala sesuatu. Jadi ada 4 hal keuntungan dari takut Tuhan. Yang pertama, kita mendapatkan kebaikan. Ya, kita misalkan dapat hadiah atau lotre aja senang sekali, apalagi kita mendapatkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian slide selanjutnya. Takut akan Tuhan adalah dampak dari pengenalan orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup. Jadi artinya, kalau kita mengenal Tuhan kita, seharusnya kita pasti menghormati Tuhan kita. Kita kagum kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak kenal Tuhan kita, pasti kita tidak menghormati Tuhan kita. Ya, jadi artinya kalau kita percaya kepada Tuhan kita, pasti kita juga kagum. Terus hidup kita atur, kita jaga agar hidup kita menyenangkan Tuhan, bukan asal-asalan seperti itu. Ya, slide yang terakhir, kesimpulan dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Jadi Mazmur ini mengajarkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan mendapatkan perlindungan dari Allah secara luar biasa. Mereka dilindungi dengan cara dikelilingi oleh bala tentara malaikat. Jadi jikalau saudara-saudara ingin hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, milikilah roh yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan menjagai kita. Dia akan mengirim malaikatnya untuk menjagai kita siang dan malam. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ambar yang sudah memaparkan materi dan sangat memberkati kita semua. Dan ini adalah hal yang seringkali kita alami, jumpai, lewati hari demi hari dalam hidup kita. Terkadang kita takut, tapi malam hari ini firman Tuhan cukup jelas untuk memberikan pandangan yang jelas bagi kita bahwa Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan melindungi kita asalkan kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan di malam hari ini bagi teman-teman yang mau untuk menyampaikan pertanyaan saat malam hari ini, saya berikan waktu untuk kita semua, untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa melalui room chat dan bisa juga langsung aktifkan mikrofonnya, bisa langsung bertanya seperti itu ya. Silakan teman-teman. Jika yang mau bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya. Ya, mungkin ada yang mau share pengalaman atau kehidupan. Atau pengalaman juga boleh.
Pengalaman juga boleh. Ya. Silakan diaktifkan videonya semuanya biar kita saling mengenal satu sama lain. Oke. Oke, halo, salam, selamat malam kakak dan teman-teman semua. Selamat malam. Saya memberikan suatu pemahaman sedikit mungkin kakak. Oke, silakan Antonius. Oke. Oke, mungkin untuk awal saya perkenalkan nama dulu. Ya, tidak apa-apa kan? Ya. Tidak, silakan. Oke, jadi baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak yang telah mengundang saya untuk bergabung pada malam hari ini untuk mendengarkan bagian daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, saya sangat tertarik dengan tema yang diberikan tadi, bahwa kayak semacam itu kayak menentang sekali untuk dalam kehidupan saya begitu kakak, bahwa takut akan Tuhan. Ternyata di sini berbicara tentang rasa takut itu sendiri tidak hanya sekedar bersifat negatif itu sendiri, tapi dia mempunyai sifat positif juga gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya jika dilihat dari konteksnya pada saat ini, bahwa kita sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa ya ternyata takut akan Tuhan itu sendiri merupakan hal yang sangat menarik sebenarnya. Tidak hanya sekedar sangat menarik, tetapi ya memang sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri, bahwa ya kita perlu untuk takut akan Tuhan. Kita perlu akan takut kepada Yesus Kristus, bahwa ya ketika kita bilang saya percaya Yesus Kristus, saya percaya Tuhan, itu setiap tindakan dan perilaku kita tidak sesuai, ya itu belum bisa dikatakan orang percaya gitu. Nah, ketika kita dikatakan orang percaya, maka kita perlu untuk memiliki rasa takut akan Tuhan dalam diri kita. Jadi ya kesimpulan dari saya sedikit kakak, bahwa ya ketika kita takut akan Tuhan, maka segala sesuatu apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan menjadi tantangan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka segalanya tidak ada yang tidak bisa dilewati, tidak ada yang tidak bisa dilalui gitu. Karena ada Tuhan yang akan selalu menopang dan melindungi kita. Yes. Saya pikir itu saja kakak, saya kembalikan. Terima kasih. Ya. Ya, puji Tuhan. Seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan kita memang harus memiliki rasa takut akan Tuhan itu ya. Jadi kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, saya menjelaskan tadi bahwa itu seperti itu adalah suatu kepatuhan atau ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa ketika kita takut dan taat kepada Tuhan, kita patuh dan taat kepada Tuhan, jadi Tuhan itu akan melindungi kita. Jadi apapun dapat kita hadapi dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena hidup kita ini dipelihara Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi seperti itu ya, Bro Anto ya, Antonius ya. Jadi jangan takut menghadapi apapun. Apapun persoalanmu, apapun kesulitanmu, jikalau Tuhan bersamamu, engkau dapat menghadapi segala sesuatu. Saya pernah membaca sebuah quote, saya nggak tahu siapa yang ini, tulisannya seperti ini. Selama engkau berlutut kepada Tuhan, engkau sudah tidak takut menghadapi siapapun. Jadi artinya bahwa selama Tuhan ada di dalam
hidupmu, dalam pihakmu, engkau tidak perlu takut menghadapi apapun. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang lain mau share sesuatu? Oke, silakan teman-teman yang lain yang mau sharing atau mau bertanya juga boleh. Dan malam hari ini bebas untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan. Kita sama-sama belajar ya, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang kurang tahu. Kita semua bersama-sama belajar. Jangan takut untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang takut setan? Mungkin ada yang takut setan? Jangan takut ya, hadapi dan lawan. Hajar dia dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin Kak. Jadi yang saya cerita tadi, ketika saya mengadakan perjalanan ke mana, ke Boyolali, tadi saya lupa cerita. Jadi saya dalam pikiran saya seperti ini. Tuhan, sama setan aja saya nggak takut, apalagi ini sama petir kok saya ketakutan gitu kan ya. Tapi memang mengerikan dalam pikiran saya pada waktu itu. Nanti kalau petir itu kena saya dan akhirnya membahayakan saya, jadi saya merasa takut seperti itu. Tapi dalam pikiran saya lucu sendiri juga. Saya sama setan nggak takut, tapi sama petir takut banget. Ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada teman-teman pernah ada cerita di mana pernah mengalami ketakutan gitu ya? Bisa sharekan dong? Oke, dari saya sedikit ya gambar. Dulu saya penakut juga seperti itu ya. Dulu saya takut gelap, bukan takut setan, tetapi takut gelap seperti itu. Berjalan di kegelapan sampai lari-lari seperti itu kan. Dari depan ke belakang aja kalau gelap itu nggak berani banget seperti itu takut sekali. Apalagi di sana kan kalau di tempat bukan ya sangat gelap seperti itu kan, ada tempat gelap banget. Jadi udah ketemu tempat gelap berarti harus lari seperti itu, lari seperti itu hanya untuk menghindari seperti itu. Masih itu ya bagiku sih itu takut yang berlebihan seperti itu lah. Tapi lama kelamaan ketika ditegur terus, apa yang kamu takut seperti itu kan, ada orang-orang yang menegur. Jadi lama kelamaan itu hilang seperti itu. Dan di kampus kami sempat ada ya Mas Kris, ada Mas Kris juga sini, ada teman kami, adik tingkat kami. Waktu itu dia sangat takut sama petir. Kalau ada petir aja dia langsung pingsan. Pas petir aja langsung pingsan. Jadi dia sangat-sangat trauma sekali seperti itu, dan itu udah puncaknya banget ya kalau saya lihat bahwa tapi lama-kelamaan dia mulai pulih seperti itu adalah pertolongan Tuhan. Dia juga lah anak yang sangat dekat dengan Tuhan, dia juga anak yang memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, baik doa puasa, dan dia juga percaya bahwa dia mencurahkan isi hatinya hadapan Tuhan, dan akhirnya itu mulai hilang. Dan ketika saya dengar kemarin waktu dia wisuda kemarin itu, dia nggak seperti itu lagi, seperti dia udah pulih dari rasa takutnya itu karena Tuhan seperti itu yang memulihkannya seperti itu. Saya gambar. Ya. Jadi ya kita boleh takut, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita, gitu kan ya. Kita boleh takut, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Biarkan Tuhan saja yang menguasai kita, jangan ketakutan kita. Ya, kita masih manusia, memiliki rasa takut itu baik. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah positif, takut secara positif ya, di mana kita takut kepada Tuhan. Jadi ketika kita takut kepada Tuhan, kita dilindungi, kita dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Ya gitu ya. Ya, Bang Yermias ya. Ada pertanyaan. Ini teman-teman nggak ada yang mau share lagi. Ini yang pertanyaan yang sering. Nah, saya mau bertanya. Iya, silakan Kak Sofia dulu. Ya, silakan. boleh. Kalau kita takut mengambil keputusan, tapi gimana caranya? Kalau kita mau ngambil keputusan, saya beberapa kali ada jemaat yang bilang seperti itu, seperti Sofia ini ya.
Jadi ketika kita takut mengambil keputusan dan misalkan takut salah gitu kan ya, yang saya kasih saran kepada jemaat ini, saya akan mengatakan seperti ini, engkau puasa dulu. Puasa dulu agar Tuhan kasih hikmat untuk kamu memutuskan. Saya bilang seperti itu. Jadi puasa bukan kita berarti nyogok Tuhan gitu, tidak. Tetapi artinya dengan puasa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu itu, kita sudah meminta campur tangan Tuhan, bukan semata-mata karena pikiran atau perasaan kita sendiri. Jadi berdoa, jadi yang pertama puasa, kemudian berdoa, minta hikmat sama Tuhan untuk memutuskan segala sesuatunya. Begitu ya, Sofia ya. Halo? Ya Kak, makasih. Iya, sama-sama. Dari Bu Emi, apakah mau menanggapi? Lagi resen soalnya. Silakan Bu Emi kalau mau menanggapi atau mau bertanya. Oke, salam. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke, Ya, dengar. salam Kak Ambar. Saya Emilia. Apa? Saya Emilia, Kak. Oh iya, silakan. Saya mau bertanya, bertolak dari peristiwa tentang seorang hamba Tuhan. Itu kejadian 2 tahun lalu, di mana hamba Tuhan ini masih gadis dan maaf dia diperkosa dan pada akhirnya meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan saya, di manakah perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk kepada hamba Tuhan yang tadi. Ya, itu aja Kak pertanyaannya. Ya. Ini yang kayaknya dulu pernah jadi sempat pemberitaan dulu itu ya, Mbak Emilia ya. Orang Manado itu ya, nggak salah ya? Nias kalau nggak salah Kak, yang Zeka. Oh Nias ya, oke. Ya, jadi begini. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin kurang sependapat atau menyampaikan pendapatnya boleh ya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa ketika kita hidup takut kepada Tuhan, gitu kan ya, Tuhan akan melindungi kita, gitu ya Mbak Emilia ya. Jadi bagaimana perlindungan, pertanyaannya tadi, bagaimana perlindungan Tuhan bagi hamba Tuhan yang tadi diceritakan bahwa diceritakan tadi mengalami kejadian yang buruk tadi dan akhirnya meninggal dunia. Kalau menurut saya Tuhan tetap melindungi, ya Tuhan tetap melindungi. Tetapi Tuhan mungkin izinkan ya sesuatu terjadi bagi orang ini, ya. Suaranya agak putus, Kak. Gambar suaranya terputus, Kak. Ada sebuah alasan yang kita tidak tahu, seperti itu ya. Mungkin banyak kita nggak tahu sesungguhnya kejadian apa yang terjadi sehingga orang itu sampai mengalami hal seperti itu. Mungkin ada kesalahan yang terjadi mungkin dari hamba Tuhan itu ataukah mungkin dari orang lain yang kita tidak tahu. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika hidup kita, tadi saya mengatakan hidup kita patuh dan taat kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Jadi sekali lagi saya tidak tahu, mungkin ada penyebab penyebab di mana orang itu mengalami hal seperti itu. Ada alasan-alasan yang mungkin kita tidak tahu. Kita mungkin hanya melihat dari satu sisi di mana orang itu mengalami hal yang buruk, terus kita mungkin bertanya, Tuhan melindungi di mana? Apakah Tuhan tidak melindungi? Jadi kita hanya melihat satu sisi dari peristiwa itu, tetapi dari alasan yang lainnya atau mungkin dari sudut pandang lain kita tidak tahu alasan-alasan di balik peristiwa itu terjadi di mana
hamba Tuhan itu mengalami peristiwa yang mungkin ya menurut kita sangat memprihatinkan seperti itu. Gitu ya Mbak Emilia. Jadi kita tidak mengerti. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu pasti menolong kita. Ketika kita patuh, ketika kita dalam bahaya, Tuhan melindungi kita dari bahaya. Tetapi kalau jadi gini, ketika seseorang itu mengalami tidak taat atau tidak patuh kepada Tuhan, ada harga yang harus dia bayar. Jadi ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia misalkan melakukan dosa atau pelanggaran misalkan, dia ada sanksi yang harus diterima ketika dia ada di dunia ini. Jadi sekali lagi saya tidak menghakimi hamba Tuhan juga, tetapi yang saya mau maksudkan di sini adalah setiap peristiwa itu pasti ada alasannya yang terjadi, dan kita tidak bisa mengklaim satu dengan yang lainnya atau menghakimi satu dengan yang seperti apa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu pasti melindungi, Tuhan itu pasti menolong umatnya. Jikalau Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi, itu kan ya, pasti itu ada alasannya. Di balik setiap peristiwa, di balik setiap persoalan yang terjadi, pasti ada alasan yang kita tidak tahu. Baik atau tidak baik, yang kita percayai bahwa Tuhan itu pasti melindungi setiap umatnya. Jadi kita mungkin hanya melihat dari satu sisi, si A itu seperti ini, gitu kan ya. Tetapi kita tidak tahu alasan yang mendasar kenapa mungkin terjadi seperti itu. Mungkin saja ada kesalahan yang diperbuat dari hamba Tuhan itu. Atau juga mungkin saja ada orang jahat yang berbuat jahat kepada dia. Tetapi apapun peristiwa itu dan bagaimana kejadiannya, tetapi kalau dia selama hidupnya percaya kepada Tuhan, yakinlah bagaimanapun caranya dia meninggal, tetap dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Begitu ya. Halo. Oke, terima kasih Kak Ambar. Mungkin ada sanggahan lagi Bu Emi, silakan. Mungkin gimana Bu Emi? Mbak Emi. Ya, terima kasih Kak Ambar untuk penjelasan. Memang kalau dilihat memang agak peristiwa seperti ini pasti tidak diinginkan oleh siapapun gitu. Yeah. Apalagi dia seorang hamba Tuhan yang tentunya pasti melayani Tuhan. Dan seperti firman Tuhan yang Kak Ambar sudah sampaikan tadi bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada untuk orang-orang yang demikian. Namun dari sisi yang lain kita juga tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa itu. Yang tentunya pasti ada pembelajaran indah untuk siapapun. Yeah. Ada yang adalah anak-anak Tuhan lewat peristiwa itu. Yeah. Ya, di dalam Alkitab juga kalau kita lihat kan Kak, seperti Ayub. Yeah. Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Sedangkan dia adalah orang yang tulus hati. Bukan orang yang jahat, sehingga dia mengalami banyak cobaan. Betul. Selain dia mengalami sakit, sampai istrinya juga menghujat dia. Meminta untuk menghujat Allah. Ya, itu yang sulit untuk kita pahami lebih dalam, saya pikir. Tapi dari peristiwa-peristiwa yang ada, menjadi pembelajaran yang anak Tuhan. Terima kasih Kak Ambar untuk perenungan malam hari ini. Terima kasih Kak Yeremias. Oke, nama berubah jadi siapa takut ya. Oke, terima kasih Bu Emi. Oke, teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya lagi silakan. Oke, gambar dari aku dulu ya. Ini yang seringkali aku jumpai sih di dalam dunia anak muda. Kebanyakan anak muda itu ada yang berani untuk melangkah dan ada juga yang takut untuk melangkah. Sebelum melangkah dia udah panik, sebelum melangkah dia udah takut duluan, seperti itu kan. Jadi bagaimana sebenarnya anak muda mengatasi hal ini, seperti
seperti itu dalam mengambil keputusan juga, dalam melakukan sesuatu, bertindak, ya apalagi menghadapi jika dia di dalam permasalahan, kan dia takut sekali untuk menghadapi masalahnya. Dia lebih memilih untuk menghindar daripada dia menyelesaikan masalahnya seperti itu. Lantas seharusnya bagaimana sebagai anak muda tampil sebagai seorang yang tangguh dan menyelesaikan setiap persoalannya seperti itu, Mbak. Ya. Jadi ketika kita menghadapi berbagai persoalan, tadi dikatakan bahwa mungkin kita memutuskan sesuatu kah, atau mungkin kita mau melangkah kah, hadapi saja, jangan takut. Jadi hadapi. Jadi apapun yang di depan kita dipercayakan kepada kita, hadapi. Jadi kalau kita tidak menghadapi, bagaimana kita akan tahu? Contohnya seperti ini. Ada seorang jemaat seperti ini. Dia disuruh mimpin sebuah komsel. Kemudian saya tanya, saya nggak berani katanya. Kenapa kamu nggak berani? Saya nggak bisa bicara katanya. Apakah kamu sudah mencoba? Dia mengatakan, belum Kak. Saya belum pernah mencoba, dia bilang seperti itu. Jadi artinya begini, saya bilang ke jemaat itu, bagaimana kamu bisa bagaimana kamu bisa dan kamu tahu bahwa kamu tidak bisa bicara kalau kamu belum memulai. Jadi artinya seperti ini, ketika kita mau melangkah misalkan, atau kita menghadapi sesuatu, hadapilah sesuatu itu dengan Tuhan dan dengan iman. Jangan kita asal melangkah, tapi juga kita tidak berdoa, jangan seperti itu. Jadi sebelum kita mau melangkah, ya kita berdoa. Tadi Sofina juga mengatakan seperti itu. Ketika kita takut mengambil keputusan, ketika kita takut melangkah, berdoa sama Tuhan. Ambillah puasa. Kayak contoh kemarin ada seorang teman, ada anak kaum muda, dia ada memiliki sebuah masalah. Jadi masalah yang cukup rumit dan besar. Jadi dia harus memutuskan A atau B. Jadi kalau A didukung sama keluarga, sedangkan yang B itu tidak didukung. Jadi hanya dia sama mamanya, misalkan seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia tanya kepada saya, gimana Kak? Saya harus ikut siapa? Ikut keluarga besar atau hanya saran ibu saya? Saya bilang sama orang ini, kamu berdoa sama Tuhan, ambillah puasa beberapa waktu ini. Kalau memang kamu memutuskan, misalkan lanjut, Tuhan akan buka jalan seperti ini. Tetapi kalau tidak, akan seperti ini. Jadi artinya, kamu puasa dulu, kamu minta hikmat kepada Tuhan, pencerahan dari Tuhan bagaimana untuk memutuskan segala sesuatunya. Kemudian dia mengikuti saran saya, dia puasa. Dia puasa 2 hari, dan ketika dia menjalani puasa 2 hari itu, apa yang terjadi? Apa yang tidak pernah dia pikir, dia lihat. Jadi artinya bahwa sebelum dia memutuskan, jadi kalau dia memutuskan A, hasilnya seperti ini, Tuhan itu tunjukkan. Jadi Tuhan tuh punya cara bagaimana menunjukkan hal-hal yang tidak benar itu, sehingga si jemaat ini dapat memutuskan dan mantap bagaimana dia harus memilih A atau B yang pilih. Jadi ketika Tuhan menyingkapkan sesuatu itu, apa yang terjadi? Dia sudah tahu apa yang harus dia putuskan. Jadi menurut saya, ketika kita menghadapi segala sesuatu dan jalan kita itu mentok, menurut saya jalan yang terbaik itu kita tidak usah tanya tetangga atau siapa. Yang pertama, tanya Tuhan, berdoa dulu. Ya kalau kita memang perlu dimentorin, cari mentor yang tepat buat kita untuk mementorin kita, menguatkan kita, mendukung kita dalam doa. Jadi kita butuh orang yang bantu menguatkan dan mendukung kita dalam doa, bukan teman untuk nambah-nambahin masalah atau membuat kita jadi down. Jangan. Carilah teman atau misalkan teman dekat atau mentor yang mendukung kita dalam doa atau juga menguatkan kita. Setelah itu bagian kita berdoa dan percaya, puasa, dan bagian Tuhan itu yang akan menolong kita menyingkapkan segala sesuatunya kepada kita. Jadi kita juga minta sama Tuhan, kan tidak salah kita berdoa sama Tuhan seperti ini. Misalkan saya pernah mendoakan seseorang
seorang jemaat. Jadi dia mau buka toko. Jadi dia sudah buka toko di daerah pasar gitu kan ya. Tetapi karena ada perbaikan di pasar, dia harus pindah. Jadi ketika dia harus pindah, dia bingung. Mau di tempat, jadi pasarnya mau direhab dan disediakan tempat dari pemerintah daerah itu tempat, tapi tidak cukup untuk dia buka bengkel. Tetapi kalau buka di rumah, cukup tempatnya, tetapi pasti langganannya akan pergi. Itu pemikiran dia secara manusia. Kemudian bagaimana? Kita berdoa, Tante, saya bilang seperti itu. Akhirnya kami berdoa. Kami berdoa seperti ini, Tuhan, jika Tuhan izinkan buka tetap di pasar yang darurat itu, Tuhan kasih tempat yang cukup untuk buka bengkel mereka. Tetapi jikalau Tuhan berkenan buka di rumah, Tuhan kirim langganan-langganan baik yang lama maupun yang baru. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya seperti itu bilang itu sama tante ini. Jadi ketika kami berdoa, ketika berdoa itu kami bilang seperti ini, Tuhan, kami juga ada waktu ya, maksudnya dari orang itu kan dikasih jeda waktu 1 bulan. Jadi kami berdoa selama 1 bulan itu. Jadi ambillah puasa, misalkan seminggu paling tidak 1 minggu satu kali gitu kan ya. Kalau mau 2 kali ya baguslah. Kalau mau puasa ngebleng 3 hari tidak makan tidak minum ya enggak apa-apa, enggak masalah, tergantung kuatnya saudara-saudara seperti itu. Jadi ketika kami selama ini berdoa selama 1 bulan berdoa untuk tante ini dan Tuhan menjawab yang B, artinya dia membuka toko di rumah. Dan saudara-saudara tahu itu toko bengkel yang belum dibuka aja, orang itu sudah tanya kapan bukanya untuk mereka servis motor. Jadi artinya ketika kita melibatkan Tuhan dalam masalah kita pasti bisa memutuskan yang benar, yang A atau B atau sebagaimana. Tuhan yang akan pimpin kita. Jadi kalau kita hanya mengandalkan perasaan atau pikiran kita bisa salah dalam kita memutuskan. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan yang akan tolong kita untuk memutuskan. Begitu ya, Bang Yeremias ya. Oke, terima kasih Kak Ambar. Kemarin sempat juga ada yang bertanya kepada saya kan, Bang, sebenarnya saya punya kerinduan jadi hamba Tuhan seperti itu kan, tetapi orang tua tidak menyetujui bagaimana aku bertindak seperti itu kan. Dia kan sebenarnya ini anak ini dia pengen sekali jadi hamba Tuhan dan itu menjadi kerinduannya untuk menjadi hamba Tuhan, dan dia sekarang ada dalam Zoom ini, saya nggak sebut namanya, tapi dia sangat rindu untuk dipakai Tuhan, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Seperti mungkin Kak Ambar bisa kasih solusi buat dia bagaimana dia bisa bertindak seperti itu. Kan saya juga dulu memiliki pengalaman yang sama. Ketika saya mau jadi hamba Tuhan, orang tua tidak mengizinkan. Nah, ketika saya sampai lulus SMA, saya urus semua persyaratannya, saya isi formulir, dan 2 minggu sebelum saya berangkat, saya infokan ke orang tua. Tapi orang tua itu langsung meresponi dengan baik, dan mereka lihat dari nekat, dari kerinduan mungkin ya akhirnya orang tua apa, tapi saat itu juga saya berdoa bergumul, Tuhan berikan kemurahan hati orang tuaku supaya mereka bisa mengizinkan seperti itu, dan saya berani melangkahkan kaki dari Sumba sampai ke Brea Salatiga waktu itu, semua itu karena kemurahan Tuhan seperti aku lewati seperti itu. Mungkin Kak Ambar bisa memberikan solusi buat teman kita nih. Silakan Kak Ambar. Ya, sorry ya jaringannya putus lagi. Oh, iya. Apa-apa Kak Ambar. Bisa Kak Ambar memberikan solusi buat saudari kita ini. Tadi mohon maaf jaringannya putus, bisa diulang ya Bang Yeremias ya? Secara singkat aja ya Kak. Kemarin kan ada teman. Oke. Teman yang bertanya kepada saya kan, dia punya kerinduan untuk dipakai Tuhan seperti itu. Namun dari pihak keluarga tidak mengizinkan dia, padahal itu dia pengen untuk Tuhan seperti itu, dan orang tua tidak mengizinkan, dan dia dalam kebingungan saat ini untuk mengambil keputusan bagaimana dia harus bertindak seperti itu. Dan kemarin juga sempat arahkan dia bahwa bimbing dia, mungkin dari Kak Ambar bisa kasih masukan lagi buat dia seperti itu. Silakan Kak Ambar. Dia ada di dalam Zoom ini. Berarti orang keluarganya nggak setuju gitu ya? Iya, keluarga nggak setuju ya? Iya, nggak setuju juga.
Iya. Dulu waktu saya mau memutuskan untuk masuk sekolah Alkitab, jadi ada sebagian keluarga saya nggak setuju, gitu kan ya. Jadi kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah yang pertama, saya berdoa dulu. Saya berdoa seperti tadi saya kasih saran tuh ya, saya berdoa, saya ambil puasa. Setelah saya misalkan puasa 1 bulan gitu kan ya, saya memutuskan puasa 1 bulan, kemudian saya akan kembali berbicara kepada keluarga saya. Pada waktu itu karena keluarga saya juga non Kristen pada waktu itu, keluarga saya bilang seperti ini, siapa yang mau biayai, siapa yang ini, siapa yang ini. Terus saya jawab dengan santainya, Tuhan nanti yang akan pelihara saya. Jadi ketika seperti itu, ketika keluarga saya bilang seperti itu, saya sudah timbul dalam hati saya harus buktikan iman saya itu kepada Tuhan, iman saya kepada Tuhan itu saya nyatakan kepada keluarga saya. Jadi saya ngomong seperti itu kepada keluarga saya. Ya sudah terserah kamu, dia bilang gitu. Tetapi untuk kata bilang terserah kamu, saya membutuhkan paling tidak waktu 1 bulan, saya mendoakan mereka. Awal-awalnya, ketika saya mau ikut Tuhan, saya mau katakan bahwa saya mendoakannya dan keluarga saya setuju. Akhirnya saya bilang ke Tuhan, Tuhan, sekarang bagian Tuhan loh ya yang pelihara saya bilang seperti itu. Setelah saya ngomong sama keluarga saya, oke, saya ngomong ke gembala di sini, ya Ibu Sarah di sini ya, saya ngomong, memang pada waktu itu juga Bu Sarah nawarin saya seperti ini, Non, apa kamu tidak mau sekolah Alkitab? Saya bilang, ya saya berdoa dulu aja, Mam, saya bilang begitu. Saya panggil Bu Sarah kan Mami gitu kan ya. Saya mendoakannya dulu seperti itu. Saya pernah cerita di komunitas yang lain ya, ketika Tuhan panggil saya. Jadi saya memenuhi nasar saya ketika saya dipanggil Tuhan, karena saya lari. Jadi ketika saya lari dari masalah yang dihadapi itu, gitu kan ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk saya datang kepada Tuhan. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, saya memohon petunjuk kepada Tuhan, dan akhirnya saya bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Pada waktu itu ketika saya bekerja, saya ini tulang punggung keluarga, ya. Sudah keluarga yang non-Kristen, saya tulang punggung keluarga. Jadi bapak saya pada waktu itu juga sebenarnya punya kios, tetapi karena ditipu orang juga dan akhirnya kami menyewa dan kadang-kadang kami makan pas-pasan pada waktu itu. Sementara juga saya mau bilang dengan bahasa Jawa, pakai baju pun juga seadanya pada waktu itu, tetapi saya membuktikan kepada keluarga saya bahwa Tuhan pelihara dan mencukupkan saya. Jadi setelah cukup waktunya saya mempersiapkan segala sesuatunya dan Tuhan itu sudah atur. Dan setelah saya berbicara kepada keluarga saya dan mereka menyetujui, mereka juga bilang terserah itu, akhirnya saya dengan perpatokan terserah itu menjadi bahan bakar bagi saya untuk menguji iman saya. Akhirnya pada tahun 2006 itu saya menyerahkan diri untuk masuk di sekolah Alkitab. Dan saya masuk bulan Agustus tanggal 10 kalau tidak salah, 10 Agustus tahun 2006 saya masuk di STT Berea. Jadi ketika saya menginjakkan kaki di sekolah Alkitab pada waktu itu saya sudah ngomong ke Tuhan seperti ini. Tuhan, saya sudah memenuhi panggilan-Mu, gitu kan ya. Saya sudah memenuhi panggilan-Mu. Jadi mulai hari ini, detik ini sampai selanjutnya saya bergantung kepada Tuhan. Saya pernah cerita kemarin di komunitas yang lain mengatakan bahwa selama 4 tahun itu tidak pernah namanya orang tua saya itu kirim
uang ke saya, tidak pernah. Kalau makanan iya, saya akui. Tetapi kalau uang tidak. Kan saya mengatakan di awal keluarga saya bukan keluarga yang mampu. Tetapi Tuhan yang memelihara saya. Sampai di teman-teman saya kan pada waktu saya masuk sekolah, meledekin saya tidak punya rekening A, B, dan C, tetapi teman-teman semua hampir semuanya memiliki rekening. Gitu kan ya. Kemudian saya cuma bilang seperti ini ketika teman-teman saya tanya, teman-teman seangkatan, rekening saya itu rekening surga, bukan rekening BCA, BRI, Niaga atau yang lainnya. Rekening saya itu surga. Jadi artinya ketika saya butuh, Tuhan sediakan. Itu perkataan saya. Jadi selama saya kuliah kurang lebih 2 tahun itu, saya banyak sekali puasa. Dan ada dosen juga tanya kepada saya, Petrus enggak makan ya? Saya sering makan tuh hanya sore, pagi dan siang itu saya puasa. Hampir mungkin 2 tahun ya saya jalani itu. Dan setiap bulan itu ada yang ngirim saya uang, walaupun tidak seberapa, kecil sekali, tetapi cukup bagi saya untuk melatih iman saya. Jadi uang yang saya miliki, saya sebutkan nominalnya ya, 100.000. Ya. Dari 100.000 itu saya tidak pernah memikirkan diri saya sendiri. Jadi ketika saya mungkin beli odol, sabun, dan yang lainnya, saya pasti beli lebih. Dan setelah saya beli lebih, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuntun saya, ini mau tak kasih siapa? Jadi ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya, misalkan saya bertemu dengan siapa seperti itu, dan saya rasa di sini ada klik seperti itu, saya akan datangin orang itu dan saya akan ngomong, K atau D atau siapa, saya bilang seperti ini. Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya mau kasih seperti ini, tapi mohon maaf jangan tersinggung ya. Tahu nggak? Berapa kali orang bilang seperti ini sama saya, baik kakak tingkat maupun adik tingkat. Kakak itu adalah jawaban doa saya. Jadi artinya bahwa ketika kita menjalani kehidupan itu dipimpin Tuhan dan melibatkan Tuhan itu ya, saya mengatakan bahwa tidak ada yang sulit. Saya 2 tahun itu mengalami ya rasa cukup lah, aku tidak mengatakan rasa kurang, rasa cukup. Dan tahun ketiga, tahun keempat, saya mau mengatakan bahwa sering ada orang kirim uang saya. Dan bukan lewat dari rekening, tidak, saya kan tidak punya rekening. Jadi dari bendahara sekolah dan biasanya akan panggil saya. Dan saya bisa ngasih persepuluhan pada waktu itu bisa 3 sampai 4 kali. Dan saya tidak pernah menghubungi siapapun, saya mengeluh pada ini minta uang enggak. Dan itu sampai detik ini, saya duduk di pelayanan sampai hari ini tidak pernah saya tuh ngomong ke jemaat saya butuh A, B, dan C. Murni saya pelayanan tuh dari lutut saya. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Jadi artinya ketika kita ditantang, kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, kalau memang kau merasa dipanggil oleh Tuhan, buktikan imanmu. Doakan panggilan itu agar engkau diteguhkan dan engkau bisa jalani dan hadapi itu dengan Tuhan. Begitu ya, Bang Yeremias ya. Oke, terima kasih Kak Ambar, sangat jelas dan sangat memberkati dan sangat menggugah hati untuk tetap berserah kepada Tuhan. Dan hal ini juga saya alami waktu saya kuliah. Semester pertama waktu saya masuk ST Berea itu setelah saya beli laptop, saya nggak punya uang sama sekali selama 3 bulan. Bahkan uang sabun aja nggak ada, 500 rupiah pun di dompet nggak ada sama sekali. 1.000 perak nggak ada ya. Saya 1.000 perak nggak ada ya. Saya hanya berdiam diri, saya tidak ngomong, teman kamar pun juga nggak tahu seperti itu. Dan akhirnya di bulan ketiga ada hamba Tuhan dari Jakarta, dia mendatangi saya, dia saya waktu saya cabut rumput di lapangan. Kamu ada uang nggak? Kamu ada sabun nggak? Puji Tuhan ada, padahal waktu itu nggak ada. Oke, terus dia tanya di sini warung di mana? Akhirnya saya tunjukin warung di luar di luar kampus. Setelah ibadah cepel, dan sekarang dia yang pimpin ibadah cepel, yang khotbah di cepel. Dan setelah dia khotbah, dia datangi saya, dia langsung kasih saya amplop seperti itu, dan itu nominalnya cukup lumayan besar seperti itu. Dan saya juga saat itu langsung belikan semua untuk kebutuhan-keperluan sesuatunya seperti itu.
Dan ketika saya masuk di pertama kali di STB itu saya sebagai mahasiswa BSK seperti itu ya, karena memang dari karena saya tidak mau membebani orang tua, saya tidak mau meminta-minta ke orang tua. Ketika saya di Hebrea, saya tidak pernah untuk minta sesuatu ke orang tua. Dan setelah itu di semester yang ketiga, baru Tuhan jawab, Tuhan buka jalan. Akhirnya Tuhan kirimkan seorang sponsor dari Malaysia dan dia membayar semua uang kuliah saya dari semester 1 sampai wisuda. Dan setelah itu juga sponsor ini juga menjamin untuk uang buku dan uang saku dan uang transportasi untuk pelayanan seperti itu. Ini anugerah Tuhan banget yang saya alami, dan apa yang diseringkan ke Ambar tadi itu mengingatkan kembali apa yang saya alami. Seperti mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, mungkin tidak sama persis, tetapi disitulah ini kita melihat pertolongan Tuhan. Oke. Mungkin teman-teman mungkin. Jadi artinya bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, saya tambahin sedikit ya. Ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan tuh bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Ketika Tuhan panggil kita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi nggak usah takut menghadapi apapun. Takut sama Tuhan saja, jangan takut yang lainnya. Oke, terima kasih Gambar. Mungkin waktunya udah 8 lewat. Akhirnya kita akan akhiri untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum itu saya berikan kesempatan kepada Gambar untuk kasih statement akhir bagi kita semuanya. Silakan Gambar. Ya, statement akhir kita adalah janganlah pernah takut menghadapi apapun. Selama kita percaya kepada Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percayalah, dan ini saja, alamilah Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Apapun keadaannya, alami Tuhan secara pribadi. Jikalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, percayalah bahwa Tuhan itu pasti membuka jalan bagi kita. Ya, itu saja, Bang Girmes ya. Oke, terima kasih Gambar. Terima kasih banyak buat berkat firman disampaikan malam hari ini. Kami dan pengurus Pesmaker akan mengucapkan banyak terima kasih. Kami doakan Pak Gambar semakin dipakai Tuhan, semakin dibawa Tuhan untuk dalam rencana yang lebih besar lagi dalam pelayanannya. Dan saya tahu bahwa hari ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar, tetapi percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Ambar bersama timnya, yaitu Ibu Sarah, seperti itu ya. Dan malam ini kita akan mengakhiri. Ya, bisa berkunjung ke sini. Ya, malam ini kita akan mengakhiri. Saya mohon nanti Bu Emi dari STI Jafrai Jakarta untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Bu Emi. Maaf, apakah saya yang diminta pimpin doa? Suaranya putus-putus. Oh iya, Bu Emi minta tolong untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini, di mana kami boleh bisa hadir berkumpul bersama melalui ibadah virtual pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perenungan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu ini Tuhan terus menjadi pedoman bagi kami, penerang bagi langkah kami tatkala kami pergi dan melangkah. Biarlah kami boleh berada dalam tuntunan Tuhan, dan kami boleh hari lepas hari dalam perlindungan-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu takut akan Tuhan dalam melaksanakan setiap kegiatan kami, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Kak Ambar, yang telah menyampaikan perenungan bagi kami pada malam hari ini. Hamba tambahkan hikmat, kuasa, otoritas daripada Tuhan. Ada terus atas hamba-Mu dalam setiap pekerjaan pelayanan,
yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan biarlah lewat hidupnya ya Tuhan, baik keluarga, baik teman, ataupun orang lain di mana hamba-Mu berada, menjadi berkat dan diberkati oleh kehadiran hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mohon berkat dan perlindungan bagi kami sekalian oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami memohon kiranya Engkau boleh memberkati akan setiap pekerjaan usaha kami yang sedang melanjutkan atau sedang studi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepintaran yang membutuhkan dana. Kami berdoa kiranya Engkau boleh memberkati dengan cara-Mu yang unik. Dan biarlah ya Tuhan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang memiliki hati yang rindu untuk dipanggil melayani Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memiliki cara yang banyak untuk memanggil dan memberkati, memperlengkapi. Kami berdoa, kiranya Tuhan jamah hati, teguhkan hati anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, pada janji-janji-Mu, bahwa Engkau tidak merancang kecelakaan, tetapi merancang damai sejahtera bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu. Berkati Kak Yermias, berkati teman-teman semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Emi sudah berdoa untuk kita semua, berkati kita semuanya. Oke, teman-teman boleh aktifkan kameranya, kita akan ambil foto sebagai dokumentasi. Silakan. Ya, Kade silakan, Kak Rosma Yanti silakan, Kak Habel. Ya. Oke. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung saat malam hari ini. Biar malam hari ini kita makin dikuatkan, kita tidak ada yang kita takuti, ketika kita berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Dan mungkin dari Mas Krisna ada pengumuman yang mau disampaikan, silakan. Nggak ada, Kak. Pamit ya. Saya pamit dulu ya. Iya Bu. Oke, untuk pengumuman teman-teman saya tambahkan sedikit ya. Ini minggu depan tiap hari Senin kita tetap komitmen untuk tetap ada Zoom seperti ini, dan kami harap teman-teman tetap memperhatikan setiap pengumuman-pengumuman yang ada di grup, setiap info mengenai ibadah kita di Peacemaker, dan doakan juga untuk setiap anggota grup lainnya supaya dapat bergabung. Untuk teman-teman kita yang lain juga malam hari tidak ada yang dapat bergabung karena di wilayah mereka di Salatiga saat ini, terutama di bagian Roncali, ini untuk tower sinyalnya itu kita sampai petir tadi, jadi mereka tidak dapat bergabung saat malam hari ini. Oke, terima kasih. Oke, boleh sapa-sapa satu sama lain, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Oke, selamat malam Mas Kris. Selamat malam Bu Emi. Selamat malam. Bu Emi, kami rindu Ibu bersama kami lagi. Kami tunggu waktunya ya Bu. Yermias, saya mengajar. Saya mengajar malam. Ya, saya mengajar malam. Kebetulan hari ini karena
saya tadi agak cepat mengajarnya, jadi selesai materi dan akan dimulai dengan bab yang baru. Makanya saya ingat setelah saya mengajar langsung masuk ke Zoom-nya Kak Yermias. Jadi saya bukan tidak mau, tapi karena pekerjaan, Kak. Oke, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Kalau saya punya waktu yang ini, pasti saya akan masuk ke Zoom. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu, udah bergabung, nggak apa-apa. Tetap doakan kami agar kami terus bersatu hati, bersekutu dan terus sekalipun lewat online. Nama sih, kami sebenarnya ini tidak pernah jumpa. Yang saya pernah jumpa di sini hanya Kamince aja yang dari Sumba Barat. Tetapi ya yang lain kami baru ketemu melalui media sosial seperti, tapi puji Tuhan, Tuhan persatukan kami sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan seperti itu. Tetap dukung, teman-teman juga tetap dukung. Ya, puji Tuhan. Tetap dukung kami semua, kita tetap bersatu hati, tetap beribadah, tetap terkoneksi satu sama lain. Ini komunitas kita untuk kita bersama-sama saling membangun, saling menguatkan. Jika ada masalah, teman-teman boleh share ke pengurusnya, ke admin grupnya, atau bisa juga di-share langsung di grup juga kayak tadi. Adi Sofia dia share ke grup kalau neneknya sedang sakit, akhirnya kita juga turut mendoakannya seperti itu ya. Kita butuh orang lain juga untuk menguatkan kita, menyupport kita seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Kita akan akhiri malam hari ini. Salam, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa Senin depan. Terima kasih Bu Emi, terima kasih semuanya. Terima kasih, salam semuanya Salam. teman-teman. Terima kasih. Ya, salam. Salam sehat. Oke, salam sehat. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, Kak Yermias, teman-teman, saya pamit live ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, Bu.